Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kuliner yang saya cintai, hari ini kita akan membuat masakan yang sudah tidak asing lagi bagi sobat kuliner, yaitu nasi uduk. Ya, apa saja bahannya untuk membuat nasi uduk? Ya, yang pertama yang paling penting adalah beras 2 kg ya. Hari ini kita akan buat nasi uduk dari beras 2 kg. Kemudian apa saja bumbu-bumbunya? Yang pertama adalah lengkuas 40 gram, ada jahe 40 gram, ada bawang putih, ada bawang merah ya, ada daun jeruk sebanyak 8 lembar, dan ada daun salam ya sebanyak 8 lembar juga, ada serai sebanyak 4 batang. Ya, ini bumbu-bumbunya sobat kuliner. Kemudian tambahkan juga nanti ada garam sebanyak 2 sendok makan. Tidak lupa yang paling penting juga ini supaya gurih adalah kita siapkan santan sebanyak 2,4 liter ya, atau bisa disesuaikan sesuai dengan selera sobat kuliner. Langkah pertama adalah bumbu-bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih ya, kita haluskan semuanya ya. Kita haluskan supaya nanti menyatu dengan nasi uduk tadi ya. Ya, kita pakai blender. Kalau sobat mau diulek juga boleh. Kalau pakai blender itu kan berarti lebih cepat dalam proses masaknya. Kemudian kita siapkan minyak goreng sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Jadi kita siapkan sebanyak 5 sendok makan minyak goreng. Kita di panci ya, lalu kita hidupkan, kita panaskan. Setelah itu bumbu yang tadi kita haluskan kita masak atau kita goreng, kita tumis istilahnya kalau bahasa masaknya, supaya semakin harum ya, karena ini proses memasak atau menumis ini supaya bumbunya semakin harum, semakin matang ya, masak itu rasanya pasti akan lebih nikmat tentunya sebelum kita campurkan ke dalam beras atau dalam proses pembuatan nasi uduk ya. Setelah keluar aroma harumnya ya dari bumbu ini ya, kita masukkan juga tadi ya bangsa daun salam, daun jeruk, serai ya. Kita masukkan semua bahan ini ya, termasuk juga lengkuas ya dan jahe, akan membuat semakin harum ya, semakin akan membuat masakan nanti akan terasa aroma istilahnya bumbu-bumbu yang ini ya, ada rasa jeruk-jeruknya gitu, ada serai-serainya, ada lengkuasnya. Rempah ini akan membuat makanan menjadi lebih nikmat tentunya. Oke, setelah dirasa cukup ya, keluar aroma harumnya itu dari bumbu-bumbu ini ya, dicampur dengan beberapa bumbu lainnya ya, ada daun-daun tadi, batang serai juga. Setelah dirasa cukup ya, kemudian kita masukkan santan tadi ya, santan sebanyak 2,4 liter ya, atau bisa disesuaikan ya, kalau sobat memang ingin lebih ya bisa tambahin lebih kentalnya gitu ya, tapi ukurannya adalah kurang lebih sekitar 2,4 liter. Ya, kita aduk.
setelah semuanya kita aduk ya, kita masak dengan santan ya, kita pastikan ini semuanya tercampur merata ya, baik dari bumbu-bumbu halusnya, aroma yang keluar dari rempah yang kita masukkan, dan santan yang kita juga campurkan. Tentu ini akan membuat masakan menjadi nikmat tentunya ya, membuat gurih ya istilahnya. Baik sobat kuliner yang saya cintai, kita pastikan kita masak dulu ya, sebelum nanti beras ya kita masukkan. Penggunaan apinya cukup api yang sedang saja ya kuliner, sobat kuliner ya. Kemudian kita tambahkan juga beberapa tadi ya, ada garam sebanyak 2 sendok makan tadi, kita larutkan ke dalam masakan ini ya, jadi tengah-tengah antara maksimal dan yang minimal, cukup dengan api sedang. Ya, setelah itu beras ya sebanyak 2 kg tadi, tentu ini sudah kita cuci dan kita tiriskan ya, jadi ini sudah dicuci ya sobat kuliner. Lalu kita masukkan ke dalam adonan tadi. Yang paling penting tadi ya, perlu diingat kembali bahwa apinya adalah sedang ya, jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar itu akan membuat nasinya nanti akan jadi keras ya di dasar panci ini, nempel nanti istilahnya itu ya. Dengan api yang sedang ini kita selalu aduk ya, aduk pelan-pelan saja ya sobat kuliner, nanti biar dia menyatu dengan antara beras dan tadi ya bumbu-bumbunya, serta akan terserap ya ke dalam beras, sehingga akan menjadi bagian dari beras tadi ya, akan lebih mengembang dan akan menyerap larutan dari bumbu dan dari santan. Ini akan membuat makanan nasi uduk ini menjadi gurih ya, karena ada campuran kombinasi antara santan, antara bumbu yang sudah dihaluskan, dan juga rempah yang kita masak tadi. Tentu ada rasa-rasa gurih dari santan, ada rasa asin dari garam ya. Ya, kita aduk-aduk sampai seluruh beras ya ini harus merata ya, semuanya diaduk ya, dari samping kanan kiri ya, bawah, tengah, atas dan sebagainya, agar merata, tidak ada yang mentah atau istilahnya belum masak gitu. Proses dalam pembuatan nasi uduk ini memang agak lama sobat, membutuhkan kesabaran ya. Tapi apabila ini kita lakukan sesuai dengan video ini, tentu sobat tidak akan kecewa nanti hasilnya. Jadi kita aduk ya, kita aduk merata. Kita pastikan bahwa airnya nanti akan menyusut, akan berkurang dan masuk ke dalam beras ya, membuat beras mengembang beserta bumbu-bumbunya tentunya. Ya, kita aduk ini tujuannya supaya merata tentunya ya, dari bumbunya, dari santannya, dan dari garamnya. Selain itu juga kita pastikan supaya tidak nempel di wajan ya, akan meninggalkan kerak nantinya ya. Berapa lama tentu sobat tergantung juga tempat dan apinya ya. Semakin besar tentu akan semakin cepat, cuman risikonya adalah nanti akan terjadi kerak. Jadi saran saya adalah cukup di api sedang, walau dengan catatan pasti akan sedikit menambah waktu dalam
mengaduk nasi ini ya, dalam proses pembuatan nasi uduk ini. Ya, bisa diperkirakan ya, dalam memasak ini kalau dalam hitungan menit, kurang lebihnya dari proses awal memasukkan beras ya, dari awal memasukkan beras sekitar 10 menit ya, kurang lebih ya. Ini kan sambil dilihat. Ya, kita lihat prosesnya sudah mulai menampakkan hasilnya ya. Beras mulai mengembang, air santannya mulai menyusut, dan kita bisa pastikan bahwa ini siap untuk dipindah ya. Baik, sebelumnya kita tutup ya, kita tutup supaya semua matang ya, semua matang, pastikan, dan api kita matikan ya. Proses ini nggak lama sobat ya, kita ini hanya menunggu untuk proses berikutnya sebetulnya ya. Kita sisihkan ya, kita turunkan, dan kita siapkan untuk panci. Kita akan menanak nasi tadi ya, kita pindah dari panci tadi ya, lalu kita siapkan juga air untuk memasaknya. Tidak perlu menunggu sampai air mendidih ya, cukup hangat aja ya, kurang lebih 5 menit aja udah cukup lah ya, udah cukup. Dengan api silakan ya, kalau ini bisa api besar maupun api sedang tentunya ya. Baik, kalau dirasa sudah nanti apinya selama kurang lebih 5 menit, membuat air di dalam panci tadi sudah panas ya. Sekali lagi tidak harus menunggu mendidih. Lalu kita pindahkan nasi yang dalam proses awalnya ya, diaru istilahnya, kita pindahkan ke dalam panci ya. Kita pindahkannya nggak usah buru-buru ya, kita pastikan tersusun rata ya. Tadi proses pendinginannya tentu perlu ditutup tadi ya, supaya hasil daripada nasi ya, waktu kita masak di awal itu dia sempurna ya, dia matang dengan sempurna. Artinya sebetulnya bukan matang ya, tapi mengembang ya, sesuai dengan prosesnya. Nah, ini kita pindahkan ya semuanya ke dalam panci yang sudah kita siapkan. Mungkin ada yang bertanya, panci tadi airnya seberapa? Untuk panci ini ada batasannya ya, ada sarangan tadi atau saringan deh. Airnya jangan sampai melewati daripada garis atau saringan tadi. Tapi jangan terlalu jauh ya, saya mendekati daripada garis. Setiap panci itu selalu ada itu. Oke ya, jadi ini memang prosesnya perlu sabar aja. Ada juga pertanyaan bahwa bagaimana dengan serai, dengan daun salam dan sebagainya, apakah perlu diambil? Menurut pengalaman, tentu ini tidak perlu diambil dulu
ya, biar dia juga berproses kembali, dia memaksimalkan prosesnya di dalam panci ini ya. Biarkan saja serainya, daun salamnya, daun jeruknya jangan diambil ya, supaya nanti hasil masakannya itu lebih maksimal, dari aroma, dari fungsi serai dan sebagainya itu akan terasa nanti. Ya dikhawatirkan kalau diambil nanti tidak maksimal, kan begitu ya. Ya, sambil diratakan ya, artinya seimbang ya, dari sisi kanan, kiri, tengah dan sebagainya, supaya tadi merata hasilnya dan maksimal tentunya di dalam proses memasaknya. Ya, setelah semuanya kita pindahkan ya, proses berikutnya adalah memasak dengan api besar ya, api besar. Di dalam proses masaknya ini tentu ya, kita tutup juga ya, kita tutup dan kita diamkan untuk beberapa saat sampai nasi uduk ini masak. Ya, proses memasak setelah nasi dipindahkan ke panci ini ya dengan api besar itu kurang lebih sekitar 40 sampai 60 menit ya, antara 40 menit sampai dengan 60 menit ya, tergantung dengan kondisi atau banyaknya nasi ya, beras. Tapi saya pikir sudah cukup ya 40 sampai 60 menit itu. Ya, setelah itu kita pastikan bahwa nasi uduknya sudah selesai, sudah masak ya, kita cicipin ya. Setelah pasti maka kita akan coba ya, kita akan lihat hasilnya. Ternyata gurih, enak ya. Kita lihat seperti ini, wow, sangat menarik ya. Ini hasilnya ya, kita bisa coba dan ini cocok untuk makan di dengan lauk ya, mau sambal ya, mau pakai ayam, mau pakai lele, yang penting nasinya uduk. Nah, pakai jengkol pun bisa, ayam goreng pun bisa, oke ya. Apalagi pakai sambal ya, sambal yang pedas gitu, wow, gurihnya minta ampun ya. Ya seperti ini aja udah luar biasa ya sobat kuliner. Baik, demikian sobat kuliner ya yang bisa kita sampaikan ya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk mencoba masakan baru. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kuliner, yang penting happy. Sekali lagi happy. Suwun.